Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Inilah ibumu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, "Aku haus." Di situ ada suatu wadah penuh dengan anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu, mencucukkannya pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Renungan. Selama beberapa bulan dunia dilanda pandemi COVID-19, gereja memutuskan untuk tidak merayakan Ekaristi dengan melibatkan umat di gereja. Umat mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah melalui siaran live streaming. Kebijakan ini sebagai salah satu bentuk upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Banyak orang mengalami kesedihan karena kehilangan anggota keluarga karena virus ini.
Ada juga yang mengalami depresi karena berbulan-bulan mengurung diri di dalam rumah atau karena kehilangan lapangan kerja. Hari ini kita diajak untuk belajar dari Bunda Maria yang tetap berdiri sebagai wanita yang kuat. Sebagai seorang ibu, Maria menatap dalam hati yang nanar, melihat anaknya bergantung di kayu salib. Namun, ia menghadapi itu dengan tenang, membiarkan rencana Allah untuk mengasihi manusia secara lebih konkret terjadi. Maria adalah orang yang berhasil menjadi murid Yesus, yang tetap setia dan tegap berdiri meski sedang mengalami krisis. Jika kita ingin menjadi murid Yesus, maka tepatlah bagi kita belajar dari pribadi Maria, menyimpan perkara dalam hati tanpa menggembar-gemborkan ke publik. Ia percaya dengan rencana Allah. Bunda Maria mengajak kita semua untuk hidup sebagai keluarga dan komunitas yang bersatu dalam doa. Beranikah kita menjadi anggota gereja yang bertekun dalam berdoa dan hidup dalam persekutuan? Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu agar mampu mengenali rencana Allah dalam penjarahan hidup kami. Amin.